Jadi intinya apa, Chen? Bocoran yang lu dapat ini Iya. info A1 ini kan gini-gini menarik di YouTube ini. Pokoknya ini clickbait. growth-nya lah. Growth-nya tuh sampai kalau growth in certain metrics itu bisa sampai Dulu kan dibilang bahwa Pak Prabowo mulai menyingkirkan orang-orang yang dekat sama Pak Jokowi ya. Gue udah mulai melihat itu sih. Pak Jokowi disingkirkan tuh ke Vatikan. Dikirim ke Roma. Gue membayangkan dunia di mana sosial media itu tidak ada fitur komen. Iya. Kan jadi dunia yang dingin sekali. Tidak menyenangkan, tidak Gelap menyenangkan. sekali. Halo netizen. Kembali lagi di Unfiltered di views yang ya udah mulai stabil ya, belum membaik ya. Tapi belum viral lagi ya. Gimana ya caranya ya? Ini tuh kayak apa? Venezia merayakan papan tengah gitu. Ya. Kayak Erick Thohir merayakan Indonesia naik peringkat. Iya. Trofi-trofi nggak penting ini. Jadi langsung aja. Apa topik bahasannya kali ini? Kita baca komen dari konten-konten sebelumnya ya. Oh, Ini udah mulai rame komennya. udah mulai rame hujatan-hujatan ya. Enggak hanya Views baru ribuan kok dihujat kasar-kasar gitu. sekali loh. Gitu ya. Ada yang kayak kenapa ya? Kalian nggak puas sama hidup kalian sendiri gitu ya? Sampai kurang bahagia gitu sampai akhirnya anjing. Gue harus memaki-maki dua host ini katanya. Gak penting gitu. Maksudnya kalau kritik tuh dikasih tahu salahnya ini. Iya, katanya kontennya ini. sebaiknya gini. Ini kemarin kayak anjing lah ada yang gitu. Kasar banget. Ada yang anjing-anjing ya. Ada. Ini ada satu yang bagus tapi ada yang bilang harapan gue kontennya jangan diturunin luasnya dalam berbicara. Unfiltered is a must. Apa adanya seperti ini jauh lebih senang nontonnya daripada yang sopan-sopan dan nggak natural. Siapa? Emang podcast apa yang sopan-sopan nggak natural? Endgame. Enggak emang. Emang Pak kita bagus. Big fan, sorry Pak. Bercanda. Yang sopan-sopan nggak natural ya kemarin yang monolognya Gibran. Kan nggak natural. Iya, kan? nggak natural. Bener. Kita jujur-jujur aja gitu. Terus ada yang bilang kalau viewsnya banyak, bahkan se-unfiltered ini nggak sih kritik pemerintah? Tentu tidak. Tentu tidak lah. Tentu kita takut. Kalau viewsnya udah 100.000 kita bahas mau apa? Memogi aja udah. Kita bakal macet nggak Jakarta? Memogi makin tidak kecil lah. nggak? Kita takut sama UU ITE. Jadi Iya. nikmatin selama viewsnya masih berapa ya limit gue 10.000 lah. 100.000 lah. 100.000. 100.000 baru kita sopan. Iya. Pakai teleprompter kita 100.000. Di atas 100.000 semuanya fully scripted. Iya. AI lagi. Pokoknya kita ntar akan meniru monolognya Pak Gibran. Pak ya sekarang manggilnya ya. Panggil Udah Pak takut. Gibran. Udah mulai takut. Tapi ada kabar baik loh, Chen. Kemarin MK kan ada tuh yang uji material MK. Ya. MK menyatakan mengkritik pemerintah itu bukan bagian dari UU ITE. Jadi ada listnya ya pemerintah, terus badan, jabatan gitu. Jadi kalau ada kritik ke pemerintah itu sekarang bukan lagi Masuk pidana. kategori. Oh, tapi tembak tempat. Ngeri ya? Enggak ya? Dikirim Ambon. Asis ya. Udah dibilangin. Dikirim tukang pukul. Ya. Dari Ambon. Dari Ambon. Tutup. Oke. Nah kita mau bahas apa nih kelamaan? Ya, topik pertama. Kita membahas di Big Ada Alpha. beberapa good news. Ya, di Big Alpha itu kan kalau kita bahas bad news itu kayak rame sekali Rame ya. sekali. Jadi kita dianggap itu kayak fear-mongering. Fear-mongering. Dan dianggap kita rage bait. Oke. Emang oke. iya padahal. Bener. Tapi fear-mongering itu memang salah satu pecutan yang Iya. efektif ya. Iya. Kayak misalnya gini, gua mengambil contoh ya, ini strategi. Ini strategi bukan baik dan buruk, tapi Mas Timothy Ronald itu selalu bilang bahwa rupiah akan selalu di-value dan Bitcoin akan mencapai 20 miliar. Nah, itu kan fear-mongering sebenarnya. Iya, Strategi yang kayak mencoba untuk menerjang psikologis kita karena Tapi takut laku. kita. Betul. Dan untuk beberapa case di mana kayak misalnya asuransi, jualan asuransi Iya, gitu iya. kan misalnya. Itu juga fear-mongering Iya, sebenarnya. iya. Bad news is a good news. Betul. Iya. Nah. Tapi kita kali ini membahas yang beneran good news. Beneran good news ya. Ada bad newsnya dikit kita masukin. kita sisipin lah. Ini kita membahas ekonomi Indonesia di kuartal 1 kan udah keluar ya dari hasil BPS itu. Ini apa nih? GDP ya? Enggak, Realisasi investasi. Nah, coba Vincent yang baca deh. Ya, di Q1 2025 itu ada 465,2 triliun itu ya. Realisasi investasi baik yang PMA maupun domestik. PMDN. Nah, yang PMA sendiri itu hampir 50-50 lah. 49%-nya 0,5 PMA, dalam negerinya 50%. Dan yang menarik lagi, dari keseluruhan investasi tersebut udah merata nih. Jadi Jawa 50-50, luar Jawa juga dapat 50% gitu. Wah. Jadi
ini sesuatu yang good news lah ya, karena kan sejak IKN gitu ya, kita selalu selalu dikritik ya pemerintah kan, mana nih investasi di luar gitu kan. Belum lagi berita-berita kayak kemarin LG nggak jadi masuk gitu. Investor pada cabut gitu ya. Investor pada cabut gitu. Jadi ini yang mungkin kita perlu kasih round of applause gitu ya. Nah, realisasi investasi di tahun 2024 sendiri ini sebenarnya sampai bulan Maret 2025 ya, itu sudah 24,4%. Jadi sebenarnya dari target tahun 2025. Jadi sebenarnya lumayan on track lah. Ini kinerja siapa ya? Pak Bahlil ya? Iya kan? Bersama. Ya enggak dong, pasti kan ada satu. Kalau penanaman investasi berarti menteri investasi dong dan kepala BKPM. Kepala BKPM. Ya kan? Pak Bahlil dong. Ya, kita kasih kredit lah. Kredit where kredit due dong. Gitu ya? Iyalah. Oh. Jangan dikritik aja Pak Bahlil. Betul ya? Kita kasih kredit ke Pak Bahlil gitu kan. Okay. Bagus Pak Bahlil. On track ya? On track. Ya. Pantesan di ini ya, nggak di reshuffle ya Pak Prabowo ya. Kinerjanya yang baru di reshuffle kemarin Pak Hasan Nasbi ya? Bukan reshuffle ya. Resign ya. Dia resign aja. Keluar. Gitu. Colek-colek. Dan orang bilang bahwa penanaman investasi ini kan nggak ada efeknya terhadap lapangan pekerjaan ya. Buktinya ada. Jadi di penyerapan tenaga kerja itu di Q1 itu udah terserap sekitar hampir 600.000 orang. 600.000 orang atau ini naik 8,5% year on year. Year on year. Tapi masih jauh dari 13 juta. Iya. Ya kan? Masih jauh dari 13 juta. Masih ada 12,4 juta lagi. Betul. Yang harus dicari selisihnya. Tapi 13 juta itu tuh sepanjang masa pemerintahan Pak Prabowo tahun ini atau? Oh nggak tahu gue. Gimana ya? Ya kalau ini bisa jadi gitu. Kalau tahun ini tuh kayaknya nggak kena ya. Iya. Nah, terus mengenai surplus dagang ini juga kemarin sempat kita bahas ya, bahwa kita surplus dagang di Q1 all time high dalam beberapa bulan terakhir. Beruntun ya? Itu beruntun ya? Beruntun gitu ya. Itu karena dipicu, karena sebenarnya gini, ada beberapa hal yang membuat ekspor batu bara kita turun, terutama dengan pengenaan harga batu bara acuan yang kemarin bulan Februari itu diketok palu sama Pak Bahlil gitu ya. Jadi importir batu bara dari Cina itu ngerasa harganya jadi nggak kompetitif. Jadi mereka ambil dari tempat lain. Nah, tapi untungnya penurunan di ekspor itu di set off sama kenaikan di nikel dan CPO. Gitu. Jadi oke lah ya, oke. Yeah. Dan ini kita ngebuka ini sebagai kredit untuk pemerintahan Pak Prabowo ya. Soalnya berapa episode terakhir kita mengkritik ya. Kita hajar terus kan gitu ya. Betul. Dan bukan kemarin sih, tadi pagi tuh akun Presiden Republik Indonesia itu kan ada akun khususnya tuh yang khusus Prabowo itu. Dia mengangkat beberapa achievement Pak Prabowo. Yang gue baru tahu adalah Indonesia itu zaman Pak Prabowo ini adalah surplus beras berapa juta ton itu pertama kali. Surplus beras? Dari pertama kali dalam 33 tahun apa berapa gitu. Nanti cari angkanya ya. Ini swasembada pangan nih? Iya, makanya. Jadi menurut gue kenapa nggak gembar-gembor ya media ya? Maksud gue kita kan berusaha fair lah ya ketika banyak masalah kemarin kita kritik, tapi ini kan suatu achievement yang oke banget gitu. Dan terbukti kan, maksudnya harga beras kan nggak melonjak. Ingat nggak yang dulu kita bikin mie beras mahal banget gitu kan? Tapi kan sekarang relatif lebih stabil kan? Tapi beras porang naik Pak. Saya. Oh iya, beras porang. Ini bener, beras beneran. Iya. Nah, tapi ini juga ya, ini jadi salah satu, karena gini, pemerintah dikritik karena seringkali mereka dianggap kurang transparan. Iya. Terus kemampuan untuk komunikasi publiknya jelek, makanya PCO Pak Hasan Nasbi mungkin resign gitu ya, nyerah gitu. Tapi ada yang bilang katanya nggak digaji Pak. Ya udah, tapi anyway, dia orang Jokowi bukan sih? Orang Jokowi. Iya kan? Orang Jokowi, dia konsultan politik kan. Iya, dan dulu kan dibilang bahwa Pak Prabowo mulai menyingkirkan orang-orang yang dekat sama Pak Jokowi ya. Gue udah mulai melihat itu sih. Pak Jokowi disingkirkan tuh ke Vatikan. Dikirim ke Roma. Nah, tapi itu tadi ya terkait sama komunikasi. Kadang hal-hal positif juga mereka suka gagal untuk mengkomunikasikannya gitu. Iya. Makanya menurut gue ajak lebih ke Alfa. Enggak, tapi maksud gue gini. Dengan segitu banyaknya jajaran ya di kabinet yang sangat gemuk ini, kenapa tidak ada yang bagus gitu? Makanya kemarin gue sebenarnya ketika ada isu-isu Mbak Najwa mau masuk ke PCO, gue happy gue. Happy sebenarnya. Jadi maksudnya dia karena bisa gitu muncul di publik itu kan, nggak bikin orang marah. Pak Hasan Nasbi kan bikin orang marah kemarin, yang kepala babi itu. Iya, dimasak aja katanya. Gimana nggak ngamuk orang? Iya. Nah, ini juga yang kemudian impactful ke tingkat pengangguran. Pada kuartal pertama 2025 diperkirakan mencapai 5%, sedikit meningkat dari Q1 2024 4,8. Ya oke lah. Ya naik lah. Oke lah. Terus ini kan kebijakan suku bunga juga ngefeknya ya. Masih kemarin ditahan juga suku bunga ya gitu ya.
BI dinaikkan 11 basis point ini tahun kapan nih? Belum. Q1 2024. Oh, selama Q1 ya benar. Iya. Tapi bulan lalu masih ditahan ya. Nah ini agak kontradiktif ya. Karena gini, rumusnya biasanya kalau lu memproyeksikan kira-kira dalam beberapa bulan ke depan itu ekonomi lu akan kontraksi, instead of lu motong anggaran di semua sektor, lu justru sebenarnya guyur dengan uang. Tapi sekarang in the horizon lu ngelihat bahwa ekonomi akan kontraksi, tapi pemerintah justru motong anggaran, Pak. Ini yang kayak, loh, kan itu trickle down sampai ke bawah. Iya. Kan ekonominya nggak jalan jadi. Iya. Tapi kan argumennya kemarin kita bilang bahwa duit yang selama ini hasil efisiensi akan mengalir lewat kantongnya makan bergizi gratis kan. Wah, tapi kemarin vendornya nggak dibayar. Iya gitu. Iya. Nah, tapi mungkin ini kerja sama fiskal sama ini kali ya. Betul. Nah ini yang kemudian salah satu gini, kalau menurutku the only logical way adalah menurunkan tingkat suku bunga. Iya, dan itu udah terjadi ya. Kan diturunin di Q1 tuh diturunin jadi 5,75 sekarang. Udah? Iya, kan ini 6,25 itu di Q1 2024. Oh iya. Di Q1 2025 sekarang. Tapi itu bawaan dari tahun lalu. Iya, belum diturunin lagi. Benar. Nah ini dari 5,75 sekarang. Belum diturunin logiknya untuk menggerakkan ekonomi harusnya diturunin lagi. Untuk nahan rupiah, Pak, menurut gua. Serba salah kan. Lu banyak yang nganggur, banyak yang makan, atau rupiahnya lemah. Oh, kalau itu kan udah strategi BI dari dulu. Strategi BI dari dulu adalah stability over growth. Stability over growth. Iya. Padahal karena impor kita masih banyak. Iya, jadi kalau itu gini, kalau yang belum ngerti ya, tujuannya nggak diturunin adalah kalau suku bunga diturunin, kupon surat utang pemerintah akan menjadi lebih kecil dan nggak menarik buat investor global. Iya. Jadi kalau kuponnya tinggi, investor global itu kan masuk ke Indonesia tuh, uangnya USD kan, jadi mereka bawa masuk USD. Yeah. Jadi USD tetap murah, logiknya gitu. Yeah, Tapi kan sekarang nggak mungkin diturunin, karena kalau diturunin nggak menarik buat investor global, akan kalah dengan surat utang negara-negara lain. Iya jadi sih. itu kan udah dari dulu tuh, stability over growth. Serba salah sebenarnya. Ya tapi gimana ya? Gue melihat udah mulai ada hal-hal baik yang kurang dikomunikasikan sama pemerintah sih. Kayak kemarin yang beras itu kan. Meskipun ya nggak sempurna amat lah gitu. Oh tapi gue kepikiran tadi waktu lu bilang stability nilai rupiah tetap dijaga dengan menjaga tingkat suku bunga. Itu sebenarnya align dengan tiga visi swasembadanya, swasembada pangan, swasembada energi, sama swasembada air. Kalau tiga itu kita udah bisa produce sendiri, nggak dependensi, kita jadi nggak perlu bergantung naik turunin tingkat suku bunga gitu loh. Kalau nggak perlu takut nilai rupiah akan karena kita diberkahi konsumsi domestik yang tinggi. Betul. Gitu. Lu kemarin ini ya, mumpung membahas ini, gue lagi kemarin baca satu artikel gitu, gue lupa di mana. Jadi kan ada satu artikel yang mereka bikin simulasi kalau ada perang dunia ketiga nih. Dari gara-gara perang tarif nih antara US dan China. Katanya Indonesia itu adalah salah satu lokasi paling aman. Paling aman? Iya, kalau terjadi perang dunia ketiga. Karena kita tersebar di beberapa pulau dan punya cadangan air, tanah yang subur. Jadi aman dari perang. Tapi dari ormas? Jadi gue lagi langsung berpikir, kalau aman dari perang berarti kalau ada zombie apokalips ya Indonesia aman juga gitu berarti ya. Gitu. Ya kalau orang pada ngungsi ke kitanya produktif sih nggak apa-apa ya. Gitu. Iya. Tapi ada satu lagi yang kemarin menarik ya. Cadangan devisa kita kan lagi tinggi-tingginya ya. Iya. 157 miliar. Sekitar 105 USD gitu kan. Dan yang menariknya ya, lu tau nggak? Gue baru tahu ya. Ternyata di dalam cadangan devisa kita itu ada cadangan emas. Oh iya pasti. Ada cadangan emas gitu. Tapi dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, cadangan emas kita tuh kecil sekali. Paling kecil. Cuman berapa? 60 ton ya? 80 ton? 78 ton. Iya, segitu. Atau sekitar 4,6% dari total cadangan devisanya. Iya. Kan aneh ya? Iya. Terus gue mikir gini, bukannya kita punya emas banyak banget di Grasberg, ya kan? Tapi ternyata nggak nyambung. Nggak nyambung. Iya. Dan itu ternyata kalau kita liatin Thailand sama yang gede itu Thailand sama Filipina ya kalau nggak salah ya. Thailand Filipina itu sampai 200 ton. Amerika tebak berapa? 8.300 ton. Anjay. Ya tapi karena dia kan pemegang global currency. Itu kan karena apa tuh yang disimpan di satu lokasi di Amerika tuh? Fort Knox. Ya benar. Nah ternyata kenapa kita memilih 90% plus itu cadangan devisanya berupa dolar atau ya foreign currency lah dan surat berharga terkait sama likuiditas kita. Iya. Karena kalau misalnya kita pegang banyak emas,
terus ada hutang jatuh tempo 6 bulan kemudian, emasnya lagi nyusruk, kita mau bayar gimana? Iya, iya. Oh itu make sense juga. Makanya ya. tujuannya kemarin pemerintah juga bikin bullion bank. Nah ini juga kurang diekspos nih. Padahal itu bagus banget kan. Bullion bank. Nah, pemerintah kan menunjuk Pegadaian BRI kalau nggak salah ya untuk membentuk bullion bank itu. Jadi nanti orang bisa menabung emas di institusi pemerintah. Tujuannya itu untuk jadi supaya ada cadangan emas meskipun itu milik rakyat. Milik rakyat. Tapi ada Oke. storage-nya lah gitu. Oke. Jadi oke lah. Ya so far. Q1 lu kasih rating berapa? Dari 10? 5 sih gua. 5 ya? 5 sih. 5 ya. Kita belum melihat growth yang gimana banget, terus pasar modal masih nyusruk ya kan, terus rupiah hampir 17.000, terus pengangguran masih banyak, terus gua lay off juga gara-gara efisiensi kan udah mulai terdengar lagi ya. Teman-teman di Kompas katanya. Iya katanya layoff mas, ya. belum ada konfirmasi. Oh BSI ya, BSI. Bullion Bank BSI gitu, sorry. Sama Pegadaian bukan BRI. Jadi Gitu 5 ya? Mm-mm. 5. Ya gitulah ya. Nah next topik berikutnya. Nah kita bahas lagi yang selalu rame. Selalu rame. Yang likes-nya lebih banyak. Ya. Yang likes-nya tiba-tiba lebih banyak daripada views-nya. Itu gimana sih ceritanya sih? Jadi dia baru upload video nih, set. Ya kan? Si bapak ini, Si bapak ini. oknum gay ini. si mas ini. Views-nya baru 3.000, likes-nya udah 40.000. Itu Jadi besar dugaan, ini besar dugaan ya, belum pasti. Bahwa dia katanya suntik likes. Gue gak ngerti sih suntik likes itu gimana. Apakah ada gerombolan buzzer yang dibayar untuk nge-likes videonya atau gimana gitu. oh bisa jadi karena gua tau ya kalau di YouTube tuh kalau belum berapa detik mungkin nggak dihitung view. Nonton. Nah. Jadi cuman buka like Atau gitu buka ya. klik linknya likes gitu. Iya itu pakai bot ya kayak gitu. Ya. Kayaknya ya, nggak tahu ya. Kita kan husnuzon sama Mas Gibran. Ini kemarin Istana bereaksi. Istana bereaksi. Istana bereaksi bahwa kan banyak dihujat nih video monolognya Mas Gibran. Istana bilang bahwa ya nggak apa-apa, itu kan bisa menjadi salah satu sumber informasi akurat bagi masyarakat. Itu. Sumber informasi akurat. Itu gitu kata-katanya ya kalau nggak salah ya. Ya. Benar. Sumber kemarahan sih kalau menurut gua. Bukan sumber kemarahan. Yang kemarin dia ngomong lagi akhirnya. Dia bikin video lagi. Tapi ngomongin hilirisasi. Oh wow. Nah, Udah jadi- mulai naik kelas ya ngomongnya. Udah naik kelas. Jadi Oke. topiknya kemarin dari bonus demografi, jumbo, hilirisasi. Gue tuh biasa sebelum nonton, Oke. karena masih trauma sama yang Atau kita live nonton kali ya. Live reaction nonton. reaction ya gitu ya. Itu kok recap sedikit. Ada recapnya. Jadi Oke. Gibran menyebut kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, Ya. cadangan timah terbesar kedua di dunia, penghasil rumput laut nomor 2 di dunia. Sayangnya kita sempat menjadi eksportir biji bauksit ketiga dunia, tapi cuma nomor 31 pengekspor panel surya. Jadi kita ekspornya literally ini ya, jual tanah air ya, karena bentuknya kan Tanah dan air. tanah dan air gitu. Nggak diolah lagi gitu. Ini terjadi karena keterbatasan teknologi dan investasi di mana Indonesia perlu membangun rantai pasok yang lengkap. Setuju. Iya. Nah, menurut lu ini terkait sama willingness dari pemerintahnya nggak sih? Kan ini alasan yang selalu dari dulu kan. Iya, dari iya. zaman Pak Harto gitu ya. Iya. Kayak kita selalu alasannya kita belum punya infrastrukturnya apa segala macam. Tapi sekarang udah mulai sih. Sekarang Udah mulai ya? udah mulai sih gue ngeliat. Gue inget banget gue pertama kali ngikutin berita hilirisasi itu dari zaman SBY. Udah ada ya? Udah ada. Jadi waktu itu UU-nya udah ada tapi nggak dijalankan. UU Minerba waktu itu. Nggak tahu gue UU-nya apa, tapi waktu itu udah emang bilang kita tidak boleh mengekspor mentah lagi gitu, harus diolah dulu dalam Oh itu negeri. dari zaman Pak SBY ya? Dari zaman Pak SBY. Tapi waktu itu ditahan moratorium karena nggak tahu alasannya apa, mungkin kalah tekanan gitu ya. Akhirnya di zaman Pak Jokowi dilakukan lagi dan dilakukan lagi di zaman Pak Prabowo gitu. Iya. Dan ini emang harus udah kayak gitulah menurut gua. Udah Iya. kita udah saatnya berhenti menjual tanah air Iya. gitu kan. Mas Gibran bilang kalau hilirisasi ini digalakan, ini akan beneficial karena bauksit diolah jadi panel surya nilainya bisa naik jadi 194 kali lipat. Ini keren tim researchnya dia ya. Iya, bagus Gak ya. mungkin dia sendiri. soalnya. AI-nya bagus ya. Bener. Heeh. Nah ini yang pemerintah lagi bikin Satgas Percepatan Hilirisasi 2005 dan investasi di sektor ini diperkirakan mencapai 407 triliun. Ya intinya itulah ya, ada komunitas-komunitas unggulan yang udah dipetakan oleh pemerintah. Nanti katanya potensinya itu 13.000 triliun di 2040. Oke. Ya. 13.000 triliun ini hampir mencapai aumnya Danantara ya, sekarang. Danantara. Yang menjadi pertanyaan gua adalah ya, gue baca kayak gini ya, maksud gue ada pembagian tugas nggak ya antara presiden dan wapres itu, ngerti nggak lo? Ada. Presiden menjalankan tugas eksekutif dan mandatnya. Wapres? Bikin YouTube. Bikin itu tuh. Gue nggak tahu ya gimana deal-dealan antara Pak Prabowo sama Mas Gibran ya. Yang gue tahu dulu kan
waktu Bu Mega sama Pak Prabowo nyalon, itu kan bocor tuh perjanjiannya. Itu kelihatan siapa ngurusin apa gitu. Oh ada? Ada. Bocor perjanjiannya? Perjanjian batu tulis apa namanya itu. Jadi dibilangnya tuh, carilah, makanya kan dulu Bu Mega tuh sakit hati sama Pak Prabowo. Oh yang dulu 2000. dulu banget, yang Pak Prabowo bilang nggak mau nyalon. Bukan, pemilu 2009. Iya, kan Pak Prabowo bilang nggak mau nyalon. Oh itu bukan. Pak SBY, sorry kebalik ya. Kebalik. Jadi waktu itu perjanjiannya itu adalah biaya pemilu ditanggung 50-50. Kalau terpilih, ekonomi akan diurusin Pak Prabowo, pertanian gitu-gitu. Jadi siapa ngurusin apa gitu. Oh, perjanjian batu tulis. Kalau nggak salah. Itu masuk buku sejarah nggak ya? Nggak tahu, makanya tiba-tiba kan di 2014. Terus salah satu poinnya adalah di 2014 PDIP akan mendukung Prabowo sebagai calon presiden. 2014 mah legit lah. Jokowi. Satu rockstar yang baru. Benar batu tulis. Ya kan? Perjanjian batu tulis. Ada 7 poin. 7 poin. 7 poin apa aja 7 poin-poinnya? Ini kita sembari belajar Iya, sejarah ya. Perjanjian batu tulis. 1, PDIP dan Gerindra sepakat mencalonkan Megawati dan Prabowo sebagai presiden dan calon presiden dan wakil presiden gitu ya. Oke. Prabowo Subianto sebagai wakil presiden jika terpilih mendapat penugasan untuk mengendalikan program kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia, benar kan? Berdaulat di bidang politik, kepribadian nasional, bidang budayaan segala macam gitu ya. Megawati dan Prabowo bersama-sama membentuk kabinet gitu ya kan. Pemerintah akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan gitu. Okay. Pendanaan pemenangan pemilu dan wakil presiden ditanggung bersama-sama dengan persentase 50% kan. Oh wow. 50-50 gitu. Ini ya nomor 6 melibatkan kader-kader PDIP ya standar lah ya. Yeah. Nih Megawati Soekarno Putri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014. Khianat dia. Betrayed. Iya, tapi dia juga dibetray sama Pak SBY soalnya. Iya. Jadi saling mengkhianati aja. Iya tuh, itu makanya di situ 2014 itu muncullah rockstar yang baru. What could have been ya kalau misalnya Bu Mega sama Pak Prabowo ya? Menurut lo akan jadi lebih baik nggak? Nggak tahu sih gue. Nggak tahu ya. Teman 2014 kan PDIP pasti kan itu kan kayak anjir, masa gue jadi mendukung calon lain, gue ada kader rising star nih gitu ya kan. Dan Gerindra belum sebesar itu ya waktu itu. Belum sebesar itu, makanya lucu banget. Rising star. Gitu. Nah, ini hilirisasi ya, kembali ke Mas Gibran. Menurut laporan dari Center of Research and Energy dan Clean Air, nilai ekspor nikel itu melonjak dari 4 miliar pada 2017 dan menjadi 34 miliar pada 2022. Dan emang benar banget. Efeknya itu kelihatan di ekspor kita gitu. Jadi gua adalah salah satu yang sangat pro dengan hilirisasi. Jadi Mas Gibran juga sepertinya pro juga ya gitu ya. Semua sih harusnya. It's about time sih memang. It's about time. Tapi meskipun kita mendapatkan tekanan dari luar negeri, ya nggak bisa, mau gimana? Masa kita, maksud gini, kalau misalnya kita nggak punya ability to purchase apapun yang diimpor dari luar negeri, mereka juga bermasalah. Iya. Gitu ya. Memang hilirisasi harusnya didukung sama semua orang. Dan ini menurut gua akan sejalan lagi dengan agendanya Pak Prabowo itu kan yang swasembada pangan, air dan energi. Ini. Ya. Tapi lumayan ya, kita kalau ngomongin monolognya yang ini kurang rame hujatan ya. Udah capek. Hujatannya mungkin karena likes itu aja. Tapi secara substantif, oke. Kalau video pertama kan, dibilang mendompleng Jumbo lah. Benar. Yang bilang Vincent ya. Harusnya sebenarnya yang kayak gini tuh PCO bukan sih yang komunikasi kayak gini. Ini kan sebenarnya kan bagian dari branding juga ya, branding dia. Tapi ya. PCO presiden apa ngurusin Wapres juga? Iya, maksudnya instead of Wapres harusnya PCO aja kan, hal-hal kayak gini. Jubir Wapres ada nggak ya? Dulu kan ada tuh jubirnya Pak JK. Jubir Wapres. Untuk sekarang nggak ada. Mas Gibran nggak ada ya? Susah juga. Butuh kayaknya ya. Menurut lu butuh nggak sih? Paling susah kayaknya kerjaan itu deh. Jubir. Nyapuin ya. Nyapuin. Dia ngomong apa ya? Ya komen-komennya nih. Kan dibilang yang nonton 17.000 tapi likes-nya 45.000. Emang ajib satu orang ini. Jangankan Indonesia, YouTube aja bisa dikadali. Emang top NT. Pertama kali di dunia duit pajak dipakai buat beli like YouTube. Iya gitu. Hebat. Ya jangan seuzon ya Anda ya. Tapi dengar lu kemarin kan ada ini ya, gue mau bahas sebelum lanjut ke berita berikutnya, ada town hall dan Antara. Ya, ada town hall dan Antara. Ini kita nggak ada bahas itu ya? Nggak ada. Okay. Nah, town hall dan Antara ini kan tapi gue nggak ngerti ya. Yang wartawan disuruh keluar. Pertama, town hall ngundang wartawan. Itu aneh nggak menurut? Kan lu pernah sering town hall dong, ya kan dulu kan di kantor lama town hall apa segala macam, dan biasanya hal-hal yang diberikan itu langsung dari eksekutif gitu ya ke semua orang di sana, very open, semua orang bisa nanya apapun gitu kan. Nah,
ini ngundang wartawan. Menurut gue itu gestur yang menarik loh. Apa karena ini menyangkut hajat orang banyak? Harusnya ya, gue bahkan kalau nggak ngundang wartawan gue akan bertanya-tanya. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika sesi arahan dari Pak Prabowo itu wartawan disuruh keluar. Iya, katanya sesinya 3,5 jam. Pak. Nah coba katanya Vincent dapat bocoran tuh ngomongin apa. Nggak apa-apa ngomongin aja. Nggak, intinya adalah katanya BUMN ini ditarget tinggi sekali. Tinggi sekali. Growth-nya. Inti yang gitu ya. tidak diliput wartawan itu ya. Betul. Karena kalau menurut Pak Prabowo kan katanya kenapa wartawan disuruh keluar karena dia pengen marah-marahin dirut-dirut BUMN. Emang iya? Iya dia bilang gitu. Nggak enak kalau dimarahin depan kalian gitu. Itu kata-kata Pak Prabowo. Oh waktu gitu. doorstop ya? Iya waktu doorstop setelah event dibilang ya. Iya. Nggak enak lah mereka dimarahin depan kalian kata Pak Prabowo gitu. Tapi keren sih. Benar sih. Keren. Karena kan itu kan puji di depan publik, Iya. marahin di private kan. Iya. Itu leadership yang bagus itu. Benar. Tapi bisa dia bilang ke wartawan tuh. Habis itu dibocorin. Jadi intinya apa Chen? Bocoran yang lu dapat ini Iya. info A1 ini kan Nggak, gini-gini menarik di YouTube ini. Pokoknya ini clickbait. growth-nya lah. Growth-nya itu sampai kalau growth in certain metrics itu bisa sampai hampir 4 kali lipat gitu. Jadi karena BUMN ini kan sebenarnya kayak yang kita tahu semua, yang digembar-gemborkan AUM-nya dan antara itu kan 1.400. Iya. Tapi yang dikritik, salah satu kritik yang dari Prof Ferry adalah return dalam bentuk dividennya kan hanya 100-an lah setiap tahun. Itu kan 0,0 ya. Iya. 0,0%. Nah, ini artinya walaupun kita bisa bilang bahwa tidak semua earning per share itu di-convert jadi bentuk dividen lah ya, gitu. Karena mungkin ada isu cash flow apa segala macam. Nah, tapi yang jelas itu merepresentasikan kemampuan BUMN kita untuk menghasilkan return dari aset yang mereka punya. Gitu kan. Masa aset 1.400 dividennya 100 triliun. Iya, gitu, kecil banget. Berarti ini makanya mau digenjot banyak tahun yang ini merugi juga. kan. Karena yang merugi atau ada aset-aset yang mungkin belum produktif. Nganggur aja gitu. Makanya kemarin kan yang bikin rame di Twitter tuh ketika orang kita tweet juga kan bahwa aset-aset GBK dan sekitarnya juga itu diambil ya? Juga masuk di bawah Danantara. Iya, itu iya. value-nya sekitar 25 miliar, kecil lah ya. Iya. 420 triliun. Ini yang gue suka sekarang bahwa mimpi untuk membuat Danantara itu jadi fully corporatized itu dimulai. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Iya, jadi kayak aset-aset yang nganggur yang selama ini kayak nggak ada yang ngurusin itu kan akhirnya mulai dikonsol ya. Iya. Gue ngelihat itu sih. Gua terlepas nanti mau di let go ke swasta supaya lebih produktif atau apa, itu menurut gue. Dan ini juga maksud gue bilang, ini gue kemarin gue tweet sih tapi lu nggak tahu lu baca apa enggak. Gue bilang jangan terlalu silau. Kan pemerintah ini kan selalu menggembar-gemborkan, oh aset kelolaan Danantara itu berapa? 13.000 triliun ya kan? Berapa ribu triliun. Menurut gue jangan terlalu silau sama itu. Karena dari 13.000 itu mungkin 9.000-nya adalah dana pihak ketiga kan? Dari bank-bank Himbara. Itu uang nasabah, nggak bisa diapa-apain. Jadi fokus aja. Danantara itu duitnya berapa setiap tahun? Duitnya kan 100 triliun dari liquidnya maksudnya ya? Liquidnya yang cashnya, show me the money gitu. 100 triliun dari setoran dividen, 30 triliun dari hasil efisiensi dan itu kan. Jadi cuma 130 triliun. Kan duit itu yang dipakai investasi, bukan uang nasabah gitu. Benar. Jadi jangan terlalu digembar-gemborin, nanti orang khawatir lah. Berarti duit gue yang di bank nggak aman dong. Benar. Itu maksud gue. Lalu 1.400 triliun itu kan sebenarnya 14.000 triliun itu kan sebenarnya nilai buku yang dikonsol. Nilai buku yang dikonsol. Nah, bukan cash gitu. Bukan cash, ada bentuknya gedung, tanah, nggak immediately liquid gitu. Dan termasuk tadi yang paling gede itu the biggest chunk itu adalah mungkin dana pihak ketiga. Pihak ketiga di bank-bank Himbara itu yang mana adalah uang rakyat, uang nasabah, dan nggak bisa diapa-apain gitu. Bisa diputar. Ya, diputar oleh banknya kan, bukan oleh Danantaranya maksud gua. Iya, jangan sampai. Ya, itu OJK bisa. Makanya itu poin gua gitu ya. Jadi itu ya isu gosip-gosip Danantara yang kita dengar. Last topic. Nah, ini berita dari negeri ginseng. Negeri ginseng katanya. Bukan katanya, udah beneran. No, bukan. Negeri ginseng katanya di Q1 kemarin dia kontraksi. Oh iya? Growth-nya minus, Pak. Wah, ini gara-gara ini. Apa ini? Oh, ini apa sih? Lagi bahas apa sih? Gara-gara ini mantan presiden Korea itu didakwa korupsi karena mencarikan kerjaan buat menantunya. Menerima suap. Suapnya itu berupa gratifikasi. Mesin gue tiba-tiba. Jadi suapnya itu berupa pekerjaan untuk menantunya gitu. Gokil ya? Pekerjaan untuk menantunya. Nah. Oh, dikasih proyek. Jadi menantunya itu dapat pekerjaan di sebuah maskapai itu namanya Thai EasterJet itu dengan nilai suap 150.000 antara USD antara 2018 sampai 2020. Itu ketika dia menjabat. Kayak cuma 3 miliar. Iya, tapi gila ya ditangkap ya.
Tapi maksud gue dan itu kan gaji buat menantunya, tapi dianggap korupsi di sana. Ini bikin rame karena kayak ngasih tutorial untuk Indonesia gitu sih. Pekerjaan ini diduga diberikan oleh Lee Sang-jik, seorang pengusaha dan mantan anggota parlemen dari Partai Moon Jae-in yang partainya presidennya sebagai imbalan atas penunjukan Lee ke posisi pemerintahan. Ini Korsel kasus suapnya juga ngeri loh. Oke. Ini kan banyak banget dan mereka, gue gara-gara nonton ini When Life Give You Tangerine ya. itu ceritanya settingannya tuh Korea tahun 60-an ya. Dan dibahas juga sisi politiknya. Itu masih marak dengan kasus korupsi tahun segitu. Tapi Pak, ini ya gue ulangi ya. Dengan nilai suap sebesar 150.000. Ini Setia Novanto juga Ketawa-tawa doang ya. Gini ini kok ketahuan. Ini kalau di Indonesia, ini korupsi level camat. Iya. ini korupsi bikin patung gitu kan. Yang patung kura-kura kemarin. Patung kura-kura kemarin yang ini basah. bisanya lolos. Iya. Ini level patung kura-kura kena air kemarin gitu ya. Anjir, apa segitu parahnya kita ya? Iya ya. Jadi kayak korupsi miliaran biasa. Iya. Gitu. Kita patung kura-kura kemarin berapa? 40 miliar kan? 15. Belasan miliar lah. 15 miliar. Ini kan 150.000 itu cuman. Ini lama-lama kita baal sama korupsi kecil-kecil ini. Iya. Jadi mati rasa sih ya. Ada ini kok peringkatnya Korea bro. Korea itu sekarang peringkat paling bersih, peringkat 30 dari 180 negara berdasarkan. Oh, kita 90 sekian kan? Iya, kita 99. 99. Bagus angkanya. Oke lah. Masih ada 90 yang lebih jelek. Udah dibahas. Udah dibahas ya. Nah, ini juga ada satu kasus. Korsel juga lagi menghadapi pemakzulan Yoon Suk Yeol di Desember 2024 atas tuduhan Presidennya sekarang pemberontakan. yang kemarin yang tiba-tiba Mau dimakzulkan. Iya. Udah Sudah. Yang tiba-tiba ngasih ini loh, martial law gitu loh. Oh iya. Iya. Oh, ini katanya yang ekonomi terkontraksi juga gara-gara ada martial law itu. Nggak stabil politik mereka, nggak ngerti kenapa. Tapi kok bikin drama terus? Hah? Di Netflix banyak. Iya. Nggak tahu ya kenapa ya. Iya. Gue menurut gue karena dia nggak pinter aja, nggak jago politiknya, nggak merangkul, nggak bikin kabinet gemuk. Iya. Belajar makanya kesini. Kurang oligark. Kurang oligark. Ya udah, komentarnya. Parah, penegak hukum di Korsel kok tajamnya ke atas juga sih? Aneh. Anjing. Ini yang salah satu yang paling likes-nya paling banyak, katanya bilang kayak kursus dulu ke Solo. Di Solo ada apa ini? Ada apa Solo? Solo diusulkan menjadi provinsi sendiri loh. Solo diusulkan menjadi provinsi negara aja sekalian. Hah? Kenapa nggak negara? Keluar dari Jawa Tengah jadi katanya daerah istimewa Surakarta. Oh, DIS. Daerah Istimewa Surakarta. DIS. Tapi kenapa? Karena ekonominya gede banget. Karena alasannya ya, ini kan masih wacana ya. Karena alasannya berdasarkan sejarah mereka melawan penjajahan Belanda. Asik, ada Raja Jawa. Ya gitu. Karena kan ada kesultanannya di Solo ya. Kayak kita kan bilang siapa? Ada keraton kan? Ada keraton di Solo. Kemarin kita ke Solo juga. Makanya ini ada komentar lagi. Makanya belajar dulu deh Pak Moon Jae-in sama Pak Mul. Anjing pinter anjing ini. Makanya belajar dulu deh Pak Moon Jae-in sama Pak Mul Yuno. Pinter sih bangsat ini. Arif Wirasukma nih keren. Coba kasih alamat biar saya kasih baris krim sebelah. Ini kaku banget di Korsel, nggak kayak di Monaco anjing. Monaco bangsa. Ini harus ada. Kenapa ya? Gue tuh bersyukur gini. Gue hanya membayangkan dunia di mana kita kan content creator ya. Iya. Gue membayangkan dunia di mana sosial media itu tidak ada fitur komen. Iya. Kan jadi dunia yang dingin sekali. Tidak menyenangkan, Gelap sekali. Dan nggak tahu ya, Big Alpha itu ini sekalian breaking ya. Big Alpha itu bisa membentuk suatu ekosistem di mana komentar-komentar yang masuk tuh lucu-lucu loh. Bangsat loh. Gue kayak anjing kadang-kadang konten kita tuh biasa aja gitu. Iya enggak sih? Ya, tapi komentarnya tuh anjing. Ini belajar di mana ya orang-orang itu ya bikin komen. Bagus nih. Ya udah reactionnya apa? Reaction ya. Tahun 12. 2 tahun berapa bulan? Parah budak SMA. Oh dia nggak tahu. 2 tahun berapa bulan itu nggak tahu dia. Setahun tuh 12 bulan. 2 tahun berapa bulan? Oke. Ya. Gosip. Ada yang lebih parah dari si anak SMA ini. Coba. Outfitnya dia. Outfitnya Deddy Mulyadi. Pak, berapa umurnya dia?
Ya 50 lah mungkin. Dress your age, please. Topinya kenapa gitu ya? Situ Eminem. Situ rapper. Nah, Deddy Mulyadi lagi rame. Iya, yang kemarin dia Apa kasusnya ada beberapa? ya dia selalu rame ya. Iya lagi. Dia selalu rame loh. Kasusnya yang pertama Bahkan dia dibilang ini yang pertama kasus lu menurut lo yang paling viral apa? yang barusan yang terakhir bahwa supaya keluarga itu mendapat bantuan sosial, bansos dan juga beasiswa dan lain-lain, suaminya harus divasektomi dulu. Setuju nggak lo? Setuju. Kalau misalnya gini, enggak. Kenapa? Karena itu satu, vasektomi itu adalah population control. Nah, Population control. Makanya dari dulu kita punya program keluarga berencana. ya. Guna menguatkan atau menyukseskan program population control ini tidak bisa dengan mengancam di sisi kesejahteraan. Itu poin gua. Gitu. Beda, yang diancam kok sebelah Betul, sini betul. gitu. Maksud gua jangan menggunakan, kalau gua nggak setuju karena itu melanggar hak asasi manusia. Jangan menggunakan bansos sebagai ancaman. Lu harus kalau mau dapat bansos vasektomi. Menurut gua vasektomi itu harus dilakukan rela, dengan sukarela, voluntarily. Iya. Gitu. Itu pertama. Tapi dulu kita disunat nggak ditanya mau ya. Belum balik. Terus kan kalau masalahnya lah untuk population control orang miskin, berarti yang lu tackle adalah isu kemiskinannya. Bener, edukasi. Edukasinya, lu Gitu. bikin kondisi ekonomi yang lebih baik. Jangan Gini, titit orang lu bener. otak-atik. Nah, kalau KDM, kalau gini ya, kan Kang Deddy Mulyadi KDM kan. Kalau KDM mau menyukseskan kontrasepsi, pakai KDM. KDM tuh. Oh iya. KDM namanya. Iya. Pakai KDM. Saya KDM, pakai KDM gitu. Iya, Itu iya. saya nih, saya kasih campaign nih Pak, gratis. Gitu. Sukseskan KDM. Sukseskan KDM. Oleh KDM. Oleh KDM. Iya, benar. Sukseskan penggunaan KDM oleh KDM. Iya, poin gue itu. Jadi kalau dia dipaksa karena diancam bansos itu gue tidak setuju. Tidak setuju. Harus Betul. voluntarily. Oke, yang viral kedua. Apa? Yang dia bilang dia disindir gubernur Disundur. disindir gubernur Kaltim apa ya? Kaltim ya? Yang dibilang gubernur konten. Oh, tapi kontennya banyak sekali Pak. Viral semua. Di YouTube lu tau nggak seminggu dia bisa berapa? Berapa? Kayaknya sehari hampir satu deh. Dari AdSense ya? Satu, iya. Dia nggak terima gaji kayaknya. Iya. Dia bilang kayak gini dan langsung di-tackle sama Deddy Mulyadi. Ya nggak apa-apa, dibilang gubernur konten. Jadi sesama gubernur sendiri-sendirian. Tapi saya bisa menurunkan belanja iklan dari 50 buat Pemda Jabar dari 50 miliar jadi 3 miliar. Ini gue suka. Gokil sih. Lu tau nggak nanti ya kalau udah kayak gini ya, pas dia ada pemilu lagi kan dia digadang-gadang the next presiden juga kan, calon kuat nih dari grassroots nih ya. Dia udah terlanjur punya audiens yang banyak banget, nggak perlu keluar biaya pemilu yang. Saran gue satu aja sih. Apa? Jangan kayak Pak Ahok kepleset. Kepleset ya. Kepleset konten. Kepleset Pak Ahok kan konten. kepleset konten. Ya kan Iya. konten dimasukin ke YouTube, dipotong sama Buniani. Cet. Anjir, mana itu orangnya sekarang? Hilang kan Buniani hilang, karirnya Pak Ahok menghilang kan karena kepleset konten. Jadi KDM ini kan kemarin hampir kepleset konten tuh yang dia bilang udah miskin, yang debat itu loh yang dia minta wisuda jangan banyak gaya itu kan hampir kepleset. Untung dia jago silatnya. Hebat nih Kang Deddy tuh, tapi gue hebat lah. Selalu ada yang viral. Iya, tapi gila loh, dia a day in my life tuh bener-bener my whole life gitu. Suara kan yang suka bersih-bersih sampah secara sukarela itu. Ini apa nih? Mereka beli pagar, bikin pagar buat nyetopin sampah di sungai. Lu tahu pagarnya diapain? Dicolong. Ini pagar di mana sih? Iya, ini kan iya kan ada tuh kayak Si Pandawara. ada beberapa startup juga yang buat filter sampah di sungai itu. Ada komen-komen orangnya. Oh, coba bentar. Yang di video itu ada komen-komen orang. Oke. Kenapa habis dulu? Oh, Seharusnya yang band TikTok itu. bukan yang- komentarnya di videonya. Oh, oke. Sorry. Dicolong sama siapa? Mau rakyat. Sama rakyat. Iyalah cuman pagar doang, tinggal beli aja kali. Anjing. Salahnya di mana? Kan Pandawara tinggal beli lagi. Ya ini adalah contoh dari monolog Pak Gibran. Bonus demografi itu kayak gitu. Ya gimana ya? Majority kita tuh kayak gitu. Ini apa nih? Ya? Babi, astagfirullah, korupsi, ini apa? Itu apa? Terjatuh. Truk jatuh diapain itu?
disikat. Oh dirampok, Oh. di penjara. Oh ini dijarah. Ini gambar dijarah. Apa sih ini gambar apa sih? Oh iya dijarah. Gila ya abis ya. Ya itu kan pernah kita bahas juga bikin kontennya. Ya. Next. Gak asik yang baru. Gak asik. Udah rahasia umum itu. Wah ini gue liat ini nih. Yang factory worker. Apa? Coba cek vape-nya deh. Ini udah kepake sekali. Lu tuh bekas Gua udah nggak pernah bekas bibir dia dulu. Udah gak pernah pakai vape lagi. Hah? Pakai IQOS. Bekas bibirnya dia. Tapi maksud gue ini tuh konten apa beneran sih? Gue nggak bisa logik gue. Maksud gue masa nggak ada metode yang lebih baik untuk ngetes? Harusnya ada alatnya dong. Itu itu alatnya. Itu alatnya. Si dia ini. Quality control. How many can you test in a day? 8,000 tests per day, bro. Dan dia masih ngerokok juga katanya. Anjing, paru-parunya dari stainless steel ini kayaknya. Asli. Mukanya begitu mukanya. Udah gila lu. Ih, Ngerol banget. Itu kalau dibedah badannya, bukan darah, bro, nikotin, bro. paru-parunya nikotin semua tuh. Terakhir apa nih? Tuh, serius. Oh itu pencetannya. Oh itu. Oh ternyata dipencet ya. Oh. Oh jadi Nggak ada yang urgent ya? Dia main aja Loh, gitu ya? nggak tak pikir ya. Tak pikir kan itu patternnya tuh suka beda-beda ya. Iya, iya, tak pikir bunyinya. kayak nyalain cepet terus dia kayak not gitu. Ternyata Repetitif. dimainin. Oh gitu. Oh. Komentarnya apa? Mainin bunyikan sinis robo. Pangkatnya apa? Ya Instansi. elah, pangkatnya. Bintara. Tombol ludahin Ya, online. ya gimana ya? Apa yang lo expect dari orang yang pendidikannya cuma 5 bulan? Apa pendidikan polisi 5 bulan? Bintara kan 5 bulan. Coba Google. Ya kan Bintara tuh 5 bulan. Oh, Akpol yang 4 tapi kan tahun. Akpol. Enggak. Beda dong. Akpol tuh beda ya. Akpol itu perwira, Pak. Oh jadi kalau lulusan Akpol tuh jadi middle management. Langsung lihat nan 2 pangkatnya. Ini, 7 bulan. 7 bulan. Kalau Bintara? Kalau Bintara tuh jadi sersan. Bintaro? Anjing serius lagi. Gua serius lagi mikirin bangsat. Oh ya nggak apa-apa. Dari gini yang nggak apa-apa. Daripada jadi temennya Apos, ya kan makin merugikan kan? Ya gitu. oke lah. Gak apa-apa. Mungkin dia dapat kebahagiaan kecil dari bunyi-bunyi itu ya. Kalah di luar mobil, menang di dalam mobil. Dia mencari kemenangan-kemenangan kecil itu dalam hidup Iya, dengan tapi bunyi. dia terlihat senang sih. Nah, terlihat Buat- bahagia kita ya? nggak bisa Ya ngejudge udahlah. apa gitu. Ya udahlah kita Siap, maafin. lanjutkan Mas. Udah ya. Bye-bye. Dah.